Nah, sekarang kita akan mengelola data hasil pengelolaan Fix4D di dalam aplikasi Cognition. Nah, setelah kita buka aplikasi Cognition, kita import data hasil dari pengolahan sebelumnya. Jadi kita add layer di sini dan kita masukkan data hasil pengolahan Fix4D yang kita lakukan sebelumnya. Nah, yang kita masukkan itu adalah data mozaiknya. Baik, setelah datanya masuk, kita pilih confirm. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi load and define blocknya, dimana kita disuruh untuk membuat blok areal yang ingin kita lakukan pump counting. Jadi kita bisa menggambar bloknya sesuai dengan kebutuhan kita, atau bisa saja juga seluruh dari gambar itu kita lakukan pump counting. Jadi terserah dari teman-teman. Ini pilih save dan kita masuk ke tahapan ketiga, dimana nanti kita akan masuk ke dalam pemilihan apakah kita melakukannya dengan DSM atau DTM, data DSM-nya atau data DTM-nya. Nah, di sini kita pilih without saja, jadi kita tidak gunakan. Nah, ini yang pentingnya adalah di sini detect and analyze pumps. Jadi kita pilih detect pumps untuk mendetek seluruh kelapa sawit yang ada di lapangan. Jadi ini dia bakal menghitung. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah sensitivity-nya, di mana nanti nilai dari sensitivity-nya itu bisa kita ganti dari 0,7 sampai 0,78 ataupun 79, tergantung dari titik-titik yang dihasilkan dari detect pumps-nya. Jadi semakin tinggi nilai tersebut, maka dia akan mendeteksi semakin banyak kelapa sawit. Namun bisa saja yang non kelapa sawit juga dideteksi sama dia. Jadi ini tergantung sama nilai yang kita masukkan. Dan memang hasilnya tidak bakal 100% mendeteksi seluruh kelapa sawit yang ada. Jadi kita perlu melakukan yang namanya nanti adalah pengeditan. Nah, bisa dilihat di sini semua kelapa sawit sudah dideteksi, dan ada juga beberapa yang dia mendeteksi yang non kelapa sawit. Nah, inilah tugas kita nanti setelah melakukan pump counting ini untuk mengedit ulang titik-titik yang dideteksi oleh pump application ini. Nah, untuk mengeditnya kita save dulu data hasil deteknya. Kemudian kita akan masuk ke edit result di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita pindah ke edit resultnya. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan, dari mengatur size-nya, ada juga menambah dan mengurangi, juga mengedit yang ada terjadi anomali. Nah, ini untuk add dan remove. Jadi kita klik fungsi tersebut dan kita langsung klik lingkaran hasil pump counting, maka hasilnya adalah dia dapat mengurangi atau menambah secara langsung. Untuk membuat ukurannya, ini kita bisa ganti di dalam size-nya di sini. Jadi kalau kebesaran atau kekecilan kita bisa rubah. Nah, ini kita mengklik kelapa sawit yang belum terhitung, atau juga kita bisa menghapus titik-titik yang non kelapa sawit yang dihitung oleh oil pump application. Nah, ini kita dapat lakukan keseluruhannya secara bertahap sampai selesai, dan setelah selesai nanti kita pilih save, dimana nanti hasilnya adalah kita dapat mengekspor data tersebut ke dalam sebuah save file, baik itu dia titik poinnya atau juga kanopinya beserta bloknya, ataupun juga nanti untuk laporannya. Nah, untuk penyimpanannya kita buat
di sini atau bebas di mana yang kita inginkan, kemudian klik export. Kita tunggu sebentar, kita klik OK, dan kita coba lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari ekspor tadi, di mana data ini itu bisa kita panggil ke dalam aplikasi ArcMap. Jadi ada poinnya, bloknya, dan kanopinya. Nah ini untuk laporannya. Kurang lebih seperti itu dalam penggunaan pump counting. Semoga materi ini dapat membantu. Terima kasih.